Halo Sobat Sejarah, pernahkah kalian mendengar tentang PNI baru? Ini bukan sekadar kelanjutan, tapi sebuah babak baru yang lahir dari semangat yang berbeda setelah pembubaran Partai Nasional Indonesia yang pertama. PNI baru adalah jawaban atas tantangan pergerakan nasional saat itu, dengan fokus yang unik dan dipimpin oleh para visioner. Mari kita telusuri lebih dalam kisah pendidikan nasional Indonesia. Semuanya berawal pada tahun 1931, ketika PNI yang dipimpin oleh Soekarno dibubarkan oleh Sartono, menyusul penangkapan dan pengadilan sang proklamator. Keputusan ini memicu perpecahan. Sebagian besar anggota PNI mendirikan Partindo, yang tetap setia pada gaya perjuangan aksi massa dan sangat bergantung pada Harisma Soekarno. Namun, sekelompok intelektual yang dikenal sebagai golongan merdeka punya pandangan lain. Mereka merasa PNI lama terlalu bertumpu pada satu sosok, sehingga mudah lumpuh jika pemimpinnya disingkirkan. Kelompok ini, yang dipelopori oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, membawa sebuah gagasan segar. Bagi mereka, kemerdekaan sejati harus dibangun dari pondasi yang kokoh, yaitu kesadaran politik rakyat yang terdidik. Maka, pada tahun 1931 di Yogyakarta, lahirlah sebuah organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai PNI baru. Organisasi ini berdiri di atas dua landasan utama yang membuatnya berbeda. Pertama, non-kooperasi. Sama seperti PNI lama, mereka menolak mentimenta kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kedua, asas self-help, atau berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah prinsip bahwa pergerakan harus berjuang dengan kekuatan sendiri, memperbaiki kondisi politik, ekonomi, dan sosial tanpa mengharapkan belas kasihan penjajah. Tetapi, yang menjadi pembeda paling mendasar adalah fokus utama PNI baru, yaitu pada pendidikan kader dan penyebaran teori sosial demokrasi. Hatta dan Syahrir berpendapat bahwa aksi massa tanpa basis kesadaran politik yang kuat akan sia-sia dan mudah padam. Rakyat harus disadarkan akan penindasan yang mereka alami dan dibekali pengetahuan untuk melawan sistem kolonial secara cerdas. Oleh karena itu, mereka tidak langsung menggalang massa besar-besaran. Sebaliknya, mereka memprioritaskan pembentukan elit politik yang mumpuni melalui sekolah-sekolah, kader dan kursus-kursus politik. Harapannya, kader-kader inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak yang menyebarkan kesadaran ke seluruh lapisan masyarakat dari bawah ke atas. Ini adalah strategi jangka panjang, membangun bangsa dari akarnya. Tentu saja, jalan yang mereka tempuh tidaklah mulus. Pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal De Jonge, yang terkenal dengan politik tangan besinya, melihat PNI baru sebagai ancaman serius. Mereka tidak akan membiarkan ide perlawanan ini menyebar. Puncaknya, pada tahun 1933, Muhammad Hatta ditangkap. Setahun kemudian, pada 1934, giliran Sultan Syahrir yang menyusul. Bersama beberapa pemimpin lainnya, mereka diasingkan ke tempat yang paling ditakuti saat itu, Boven di Goel di Papua, sebuah tempat isolasi yang dirancang untuk mematahkan semangat para pejuang. Nantinya, mereka dipindahkan ke Banda Neira. Penangkapan para pemimpin ini memang melumpuhkan aktivitas organisasi di permukaan. Namun, disinilah kejeniusan strategi PNI baru terbukti. Metode perjuangan melalui pendidikan kader justru menjadi benih yang tumbuh subur di bawah tanah, jauh dari pengawasan kolonial. Meskipun organisasi PNI baru akhirnya dibubarkan paksa oleh pemerintah pada tahun 1936, warisannya tidak pernah mati. Kader-kader yang telah dididik dengan susah payah oleh Hatta dan Syahrir terus bergerak. Merekalah yang kelak mengisi pasesi-pasesi penting dalam pergerakan kemerdekaan, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa setelah Indonesia merdeka, membawa gagasan kebangsaan dan kerakyatan yang telah tertanam kuat dalam diri mereka. Kisah PNI baru mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang teriakan di alun-alun atau aksi massa sesaat, tetapi tentang persiapan mental dan intelektual yang mendalam. Fokus pada pendidikan kader oleh Hatta dan Syahrir adalah sebuah investasi jangka panjang yang cerdas, memastikan bahwa api perjuangan akan terus menyala dari generasi ke generasi. Dengan dasar ideologi dan kemampuan untuk memimpin bangsa, semangat
Untuk berdiri di atas kaki sendiri dan membangun kesadaran rakyat dari akar rumput adalah warisan abadi dari PNI baru yang sangat relevan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini.